Halo para pendengar dimanapun Anda berada. Selamat datang di Isekaipedia. Pada video kali ini, gue akan menceritakan kelanjutan dari anime Mushoku Tensei yang diambil dari light novel bab 14. Dikisahkan tentang petualangan kelompok Dead End, yaitu Rudeus, Aeris, dan Ruijerd yang melanjutkan perjalanannya sampai Rudeus bertemu lagi dengan Nitogami di mimpinya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Setelah insiden di kota Rikarisu, di mana Ruijerd harus mengungkapkan identitasnya sebagai ras support, Rudeus, Aeris, dan Ruijerd melanjutkan perjalanannya mengelilingi benua iblis untuk kembali ke kerajaan Asura di benua tengah. Setelah 3 hari berjalan kaki, Rudeus memanggil Aeris dan Ruijerd untuk membahas rencana rapat strategi kelompok Dead End yang baru saja akan dibuat. Awal mulanya Aeris dan Ruijerd sama-sama kebingungan karena mereka belum pernah melakukan ataupun tahu mengenai rapat strategi. Bahkan Ruijerd, yang seorang pimpinan pasukan ras support, tidak pernah melakukan rapat, karena bawahannya selalu melakukan apapun yang ia perintahkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti 3 poin dalam rapat strategi, yaitu laporan, komunikasi, dan konsultasi. Setelah mendengar penjelasan dari Rudeus, Aeris bertanya, "Kita bertiga akan berkonsultasi, tapi pada akhirnya yang memutuskan adalah Rudeus kan? Kalau begitu bukannya ada apa-apa, kalau dari awal Rudeus yang memutuskan semuanya?" Tanyanya. Rudeus menjawab, "Ada batasan tentang berapa banyak hal yang bisa aku pikirkan. Mana bisa aku memikirkan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh Rudeus?" Jawab Aeris dengan pedenya. Mendengar Aeris berkata seperti itu, ia merasa dipuji, namun ia juga tidak mau kalau harus berpikir terus-menerus. Setelah itu mereka membahas tentang tujuan mereka. Kata Ruijerd, mereka harus menyeberang ke benua milis terlebih dahulu dengan berlayar dari kota pelabuhan Windport. Rute perjalanan yang dibuat oleh Rudeus adalah dari ujung selatan benua milis menuju pusat benua milis, kemudian dari pusat benua milis menuju ujung tenggara benua milis, dan dari ujung tenggara benua milis menuju wilayah barat benua tengah. Namun untuk mencapai kota Windport saja, mereka harus berjalan kaki selama lebih dari setengah tahun. Mendengar itu, Rudeus langsung bertanya tentang keberadaan sihir teleportasi. Ruijerd menjelaskan bahwa lingkaran sihir teleportasi sudah dilarang semenjak era peperangan manusia iblis kedua selesai. Walaupun masih ada beberapa lingkaran sihir teleportasi yang tersisa, tapi mengoperasikannya sangatlah sulit. Kemudian Rudeus memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kota terdekat yang memiliki guild petualang, untuk mengumpulkan uang dan menyelesaikan quest petualang sambil menyebarkan nama kelompok Dead End. Sampai di kota terdekat, Rudeus heran, karena tidak ada satupun yang menyadari bahwa Ruijerd adalah ras support. Apakah mungkin karena Ruijerd menyukur rambut dan kedua alisnya ya? Gumam Rudeus. Penjaga gerbang kota menyapa mereka dan mengizinkan memasuki kota. Ya memang sih, penampilan Ruijerd sekarang tampak seperti seorang biksu. Ternyata petualang benar-benar disambut di kota itu. Rudeus bersyukur karena ia sudah mengganti bajunya dengan baju petualang, dan bahkan Ruijerd sangat senang karena ia pertama kali disambut dengan meriah. Saat beberapa orang menyapa dan berbincang-bincang, mereka memperkenalkan diri sebagai kelompok Dead End. Di antara mereka ada yang meragukan dan bertanya, "Apakah kalian yakin memakai nama itu?" Kemudian saat Rudeus berkata bahwa kamilah Dead End yang asli, sekelompok orang itu malah tertawa. Ternyata metode pendekatan seperti itu sangat efektif. Rudeus senang karena perlahan-lahan nama Dead End tidak lagi ditakuti. Sesampainya di penginapan, mereka memulai rapat dengan Aeris sebagai pembukanya. "Rudeus, aku ingin kamu berhenti menciumi celana dalamku saat kamu mencucinya," ujar Aeris sambil melihat Rudeus dengan tatapan serius. Dan ya, seperti yang sudah bisa dipastikan, Rudeus dilarang untuk menyentuh celana dalam Aeris lagi, dan pada akhirnya Rudeus dengan terpaksa mengajarkan Aeris cara mencuci pakaian. Di guild petualang, mereka mendapatkan banyak sekali informasi, bahkan di tengah perjalanan mereka, tidak sedikit orang yang mengajak Ruijerd untuk berduel. Tampaknya dengan banyaknya monster kuat di benua iblis, banyak pendekar pedang yang menjelajahi benua iblis sambil mengasah ilmunya. Di situ Rudeus membuat peraturan duel untuk membersihkan nama ras support, yaitu apabila Ruijerd menang, Ruijerd akan memperkenalkan identitas aslinya. Setelah kalah telak dari Ruijerd, pemuda beraliran pedang Dewa Utara itu memujinya.
Tidak kukira ada orang yang sekuat ini, berarti dunia memang luas. Omong-omong, siapa namamu? Ruijerd Supardia atau biasa dikenal dengan Dead End, jawab Ruijerd. Pemuda itu pun terkejut dan nampak tidak percaya. Namun bukannya takut, ia malah bangga. Tidak mungkin. Aku barusan mendapat kesempatan untuk bertanding melawan legenda dalam sejarah. Aku akan memamerkan ini di kampung halamanku. Setelah itu, makin banyak orang yang menantang berduel Ruijerd. Bahkan setelah mereka kalah, tidak sedikit orang yang malah ingin mendengar kisah Ruijerd sang legenda Rasupart. Menuju ke selatan banyak hal yang terjadi. Mulai dari Eris yang mulai memahami bahasa Dewa Iblis dan bertengkar dengan orang yang menghinanya, Rudeus yang dicengkram dan diseret lehernya oleh Ruijerd karena terciduk mengintip Eris mandi, dan akhirnya setelah memakan waktu setahun perjalanan hingga kelompok Dead End menjadi petualang kelas A, mereka sampai di kota paling selatan benua iblis, yaitu kota pelabuhan Windport. Windport, kota pelabuhan benua iblis dengan dikelilingi banyak bukit dan lereng. Seluruh kota dapat terlihat dari pintu masuknya. Di ujung kota, terhampar lautan luas, suara ombak, dan perahu yang membentangkan layarnya. Begitu melihat laut, Eris langsung turun dari kadalnya dan berlari menuju laut. Rudeus, ini laut, seru Eris dengan bersemangat. Tunggu Eris, kemana kamu akan pergi? Kita bahkan belum memutuskan untuk menginap di mana kan? Seru Rudeus sambil menghentikan langkah Eris. Karena sudah beberapa kali tersesat di perjalanan sebelumnya, Eris kembali dengan ceria sambil berkata, itu benar, jika kita tidak memutuskan penginapan terlebih dahulu, kita akan tersesat kan? Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sambil mengagumi hamparan laut yang luas. Tiba-tiba Eris menyeletuk. Aku ingin melihat laut. Begitu mendengarnya. Iya, bukannya Rudeus sudah tertarik sih melihat tubuh mempesona Eris yang berusia 13 tahun. Tapi Ruijerd langsung melarang mereka untuk berenang. Tidak, mungkin lebih baik jika kamu tidak mencoba untuk berenang di laut sekitar sini. Ada banyak monster, kata Ruijerd. Memang terdapat banyak monster laut di dekat benua iblis, bahkan tidak dapat dideteksi oleh mata ketika Ruijerd. Maka mereka memilih untuk tidak mengambil resiko dan kembali mencari penginapan untuk beristirahat dan setelah itu mencari info di guild petualang. Melihat Eris yang putus asa, Rudeus menghiburnya. Walaupun kita tidak bisa berenang, tapi kita masih bisa bermain di pantai. Mendengar itu, Eris pun bersemangat dan langsung menaiki kadal dengan satu lompatan yang indah. Rudeus penasaran, apakah nanti tubuh Eris akan berotot seperti tubuh Ghislaine? Aku sedikit khawatir tentang itu. Setelah mendapatkan penginapan dan menitipkan kadalnya di kandang, mereka pergi ke guild petualang. Sambil berjalan, Rudeus berpikir kalau mencari uang di benua milis tampaknya akan jauh lebih mudah. Maka mereka mencoba mencari info tentang kapal yang akan berangkat ke benua milis. Disambut oleh wanita beropai gede di meja resepsionis, Rudeus bertanya, apakah kau bisa memberitahu kami cara menyeberang ke benua iblis? Wanita itu menjawab, mungkin kau bisa menanyakannya pada orang-orang di stasiun pemeriksaan, karena kalian akan melintasi perbatasan nasional ketika naik kapal. Pada saat ingin meninggalkan guild, Eris terlibat perkelahian dengan petualang yang ada di situ, dan secara tidak sengaja seorang mengenali mereka. Seorang laki-laki botak dan seorang gadis kecil kasar berambut merah. Mungkinkah kalian bajingan yang disebut Dead End? Nampaknya rumor tentang sekelompok Dead End sudah menyebar hingga ke kota. Suasana guild pun menjadi ricuh membicarakan rumor-rumor yang tersebar. Bahkan Rudeus kaget karena Ruijerd dan Eris memiliki julukan, yaitu Mad Dog Eris dan Watchdog Ruijerd. Ada pula yang membicarakan Rudeus. Lalu yang cebol di belakang itu adalah The Owner Ruijerd. Aku pernah mendengar bahwa The Owner merupakan orang dengan kepribadian paling buruk di antara mereka. Seru mereka menunjuk Rudeus. Ya, walaupun reputasinya paling buruk di antara anggota Dead End yang lain, setidaknya mereka telah berhasil menyebarkan nama kelompok Dead End. Sampai di stasiun pemeriksaan, Rudeus langsung bertanya, 2 ras manusia dan 1 ras Supart. Berapa biayanya? Sambil terbata-bata, pria botak itu berkata, ras manusia seharga 5 koin besi tua dan untuk ras Supart, 200 koin hijau kecil. Di sini gantian Rudeus yang malah lebih terkejut. Sebagai info, 1 koin besi tua seharga 10 yen.
Atau apabila dikonversikan ke dalam rupiah, harganya sekitar Rp1.300.000. Namun, satu koin hijau kecil memiliki harga sekitar 1.000 yen, ataupun Rp130.000. Namun, karena Ruijert merupakan ras support yang dikenakan biaya 200 koin hijau kecil, maka kurang lebih biaya yang harus dibayarkan mencapai 26 juta. Apalagi dengan bayaran rendah yang diberikan untuk setiap misi, maka butuh setahun bagi mereka untuk dapat mengumpulkan 200 koin hijau. Setelah mereka pergi dan beristirahat untuk makan, Ruijert meminta maaf karena biaya menjadi jauh lebih mahal karena dia. Memang sih, ras iblis pada umumnya hanya dikenakan biaya 1 atau 2 koin hijau, namun pengecualian untuk ras support. Setelah cukup lama berpikir, Rudeus mengusulkan 3 cara. Pertama, menggunakan cara yang sah untuk melakukan berbagai pekerjaan dan mendapatkan uang. Lantas kita berangkat ke milis. Namun itu akan memakan waktu yang sangat lama. Kedua, masuk dungeon dan menemukan kristal sihir atau benda sihir. Ini sedikit sulit, tapi hanya dengan sekali di jalan kita akan mendapatkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Mendengar itu, Eris bersemangat dan berkata, "Dungeon, kedengarannya bagus, ayo kita pergi." Namun usul itu ditolak oleh Ruijert. Dungeon adalah tempat yang berbahaya. Aku tidak bisa melihat perangkap dengan radar di mataku, katanya. Di saat seperti ini memang pengalaman Ruijert yang dapat dipercaya agar mereka tidak berada dalam bahaya. Pilihan ketiga, kita melihat-lihat kota ini kemudian mencari tempat penyeludupan, kata Rudeus. Penyeludupan? Apa itu? Tanya Eris. Di tempat-tempat seperti ini, di mana orang menyeberangi perbatasan, mereka mengangkut barang-barang lain dengan imbalan berupa uang. Contoh paling dekat adalah kasus kita sendiri. Kita dipaksa membayar uang yang begitu banyak untuk mengangkut sesuatu yang seharusnya dilarang. Kemungkinan besar jika kita bertemu pedagang, mereka mungkin saja bisa mengangkut kita dengan harga yang lebih murah. Setelah rapat itu, mereka masih belum bisa memberikan keputusan cara apa yang akan diambil. Mungkin beberapa di antara kalian bertanya, mengapa Ruijert tidak ditinggal saja di benua iblis? Toh, Ruijert juga hanya bertujuan mengantar mereka. Sebenarnya Rudeus sudah memikirkan itu dan kemungkinan besar Ruijert juga tidak keberatan. Namun, Rudeus tetap ingin membawa Ruijert pulang karena persahabatan mereka. Selain dari 3 cara tersebut, ada rencana lain yang dipikirkan oleh Rudeus, yaitu menjual tongkat sihirnya, Raja Naga Air yang sombong Aqua Hatia, yang merupakan kado dari Eris saat ulang tahunnya yang ke-10. Malamnya ia bermimpi. Ia kembali bertemu dengan sang dewa manusia Hitogami. Hitogami berkata, "Belilah beberapa makanan di toko dan carilah seseorang di lorong." Rudeus bingung dan mulai menerka. Apakah nanti aku akan bertemu dengan anak yang kelaparan di lorong? Ataukah mungkin cucu dari guild pegalangan kapal atau semacamnya? Namun Hitogami menjawabnya dengan penuh misteri dan tidak mau memberitahukannya. Sebelum Hitogami pamit, Rudeus bertanya satu hal. Apakah nasihatmu akan berujung pada suatu hal yang baik bila aku tidak memikirkannya terlalu banyak? Hitogami menjawab, menurutku akan lebih menarik jika kau terlalu banyak memikirkannya. Ya memang sudah bisa dipastikan Hitogami ingin melihat pemikiran Rudeus yang seringkali berbeda dengan prediksi masa depan Hitogami, sehingga hal itu menjadi menarik menurutnya. Nah, kira-kira apa yang Rudeus temukan di lorong tersebut? Apabila kalian ingin tahu, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel Isekaipedia, karena kelanjutan ceritanya akan dibahas minggu depan. Jangan lupa share agar kami semakin bersemangat berkat dukungan kalian. Sampai jumpa minggu depan, Isekaipedia shining off.